agama dan negara itu kan dua hal yang seringkali agak sulit Pak ya, karena agama berkaitan dengan keyakinan, sementara negara hukum. Kalau dalam Islam ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dengan mudahnya kita bisa harus ulil amri ya, kita ngikutin ulil amri, walaupun ada ulama juga. Tapi dalam hal ini kan tentunya umat di Indonesia kita melihat tidak, sebagian diantaranya itu lebih percaya pada ulamanya gitu ya. Dalam hal ini Bapak sebagai lembaga lapan, terus juga Bapak melihat perdebatan yang selalu berulang, apakah sebaiknya sudahlah kamu ikut pemerintah saja menurut pandangan Bapak, atau ngikutin ulamanya, karena kan tentunya dalam beribadah perlu keyakinan Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak mengatasi itu Pak? Ya, ini memang kita harus bisa melihat persoalan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu sebagai bagian dari persoalan peradaban Islam sebenarnya. Ini bukan sekedar permasalahan ibadah sebenarnya, masalah kalender itu. Karena itu juga menyangkut juga masalah sosial. Dan juga nanti terkait juga masalah peradaban. Karena begini, penentuan waktu ibadah memang sekedar waktunya. Itu lebih ke sekedar persoalan ibadah. Untuk masalah sholat, ya, dan itu bahkan individu. Sholat atau tidak sholat, sholatnya tepat waktu atau tidak, itu individu. Tapi kalau sudah persoalan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri atau Hari Raya, itu sudah persoalan sosial. Orang tidak bisa lagi sekedar puasa sendirian, kemudian nanti berbuka sendirian, berhari raya sendirian. Mau tidak mau akan terlibat juga tetangga, terlibat juga orang sekampung, sekota, karena ibadah Ramadan itu sudah menjadi ibadah massal. Orang akan bertanya kalau seorang sudah memulai puasa duluan, yang lain belum, atau ada orang yang belum puasa ketika orang lain sudah puasa, atau berhari raya, yang lain masih puasa, ternyata ada sekelompok orang sudah bertakbir merayakan Idul Fitri. Itu akan persoalan. Jadi masalah penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu juga menyangkut masalah sosial. Jadi ini ibadahnya bukan lagi sekedar ibadah yang sifatnya hubungan personal seseorang dan Allah, tapi juga menyangkut ibadah yang sifatnya massal. Makanya begitu sensitif Pak ya. Dan ini sensitif, apalagi katakan puasa kan antara wajib dan haram puasa pada saat Idul Fitri. Saya dengar pernah terjadi di satu daerah di Sulawesi, itu karena perbedaan masalah itu kemudian terjadi bentrok. Karena yang satu menyalahkan ini masih puasa, yang lain menyatakan sekarang sudah Idul Fitri, haram puasa gitu. Nah, itu persoalan sosial. Tapi ada lagi yang persoalan lebih besar, itu masalah peradaban. Sistem kalender adalah bagian dari peradaban. Dan ini kita bisa belajar mengapa sih suatu sistem kalender itu kadang-kadang penentuannya juga prosesnya lama. Orang sering mengatakan bahwa kalender Masehi itu memberikan kepastian. Orang sering mengatakan hari raya umat Islam kok sering berbeda. Coba lihatlah Natal, itu selalu sama 25 Desember. Saya selalu balik bertanya, apakah betul Natal itu selalu sama? Sebelum tahun 1792, Natal di Inggris dengan Natal di Roma itu beda. Bedanya bukan sehari 2 hari, 12 hari bedanya. Itu masalahnya karena berbeda kalender yang digunakan. Di Inggris menggunakan kalender Julius, di Roma sudah menggunakan kalender Gregorius. Itu kriterianya beda. Jadi untuk membuat suatu sistem kalender itu menjadi mapan, itu ada 3 syaratnya. Pertama, harus ada otoritas, dan otoritasnya harus tunggal. Yang kedua, itu harus ada kriteria, dan ini harus tunggal juga. Yang ketiga, harus ada batas wilayah yang disepakati. Nah,
Otoritas sering orang mengatakan tidak perlulah otoritas. Di Indonesia apa Pak? Otoritas itu? Yaitu perbedaan otoritas menimbulkan perbedaan. Kita nggak ada otoritas tunggal di Indonesia. Belum ada. Jadi kita lihat dulu dari sejarahnya dulu ya. Orang mengatakan tidak perlu ada otoritas, tapi kita bandingkan dalam sejarah. Di Sunda, di Jawa Barat dulu kabarnya juga ada kalender, tapi tidak ada otoritas yang menjaganya. Tidak ada kerajaan atau sultan yang menjaga kalender itu. Beda dengan kalender Jawa. Kalender Jawa itu ada sultan yang menjaganya, sehingga kalender Jawa terus. Nah, di Sunda karena tidak ada otoritas yang menjaganya, kalender mati karena tidak ada yang menggunakan. Jadi otoritas itu harus ada dan otoritas harus tunggal. Tadi saya memberikan contoh di Inggris dan di Roma itu otoritasnya beda. Otoritasnya beda, maka terkait dengan sistem kalender yang digunakan bisa saja beda. Di Inggris menggunakan sistem kalender Julius, di Roma sudah menggunakan Gregorius. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya 12 hari. Nah, itu yang pertama, harus ada otoritas. Yang kedua, harus ada kriteria. Kriterianya Julius di Inggris dan kriterianya Gregorius di Roma itu beda. Perbedaannya itu pada sistem perhitungan. Kalau di Inggris, kalau dengan Julius itu tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, hanya itu. Tapi kalau di Roma dengan kriteria Gregorius, tahun kabisat itu adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, kecuali tahun yang kelipatan 100 itu harus dibagi 400, habis dibagi 400. Jadi dengan perbedaan Julius dan Gregorius ini selama hampir 1,5 abad, milenial, sampai 15 abad ya. 15 abad ya, 1500. Iya, 1500 tahunan. Itu bedanya sampai 10 tahun. Ketika tahun 1582 ketika Paus Gregorius melakukan reformasi dari sistem Julius ke Gregorius, itu perbedaannya 10 hari. Beda 11 hari, harus dihilangkan 10 hari. Jadi dari hari Kamis 4 Oktober, besoknya Jumat itu sudah 15 Oktober. Jadi beda 11 hari. Kemudian ketika itu dibiarkan di Inggris sampai tahun 1792, perbedaannya sudah 12 hari. Jadi otoritas dan kriteria itu. Dan batas wilayah dalam kalender Masehi yang sekarang menjadi kalender internasional itu baru disepakati tahun 1925 dan menjadikan batas tanggal internasional melalui Lautan Pasifik itu. Sebelumnya antara Kanada dan Alaska bisa berbeda karena batas tanggalnya beda. Jadi 3 syarat ini yang harus dipenuhi dan semua sistem kalender itu akan mapan kalau 3 syarat ini terpenuhi. Nah, kalender Islam itu belum, karena dari segi otoritas ini kan dulu pada zaman Rasul hanya lingkup Madinah saja, Makkah Madinah. Kemudian mulai menyebar ke khalifahan. Kekhalifahan masih ada otoritas khalifah. Yang terakhir Khalifah Utsmaniyah. Setelah itu tidak ada kekhalifahan lagi. Sekarang negara-negara Islam dipimpin oleh pemerintahan masing-masing sebagai otoritas. Nah, lebih parah lagi di Indonesia, ada pemerintah tapi kemudian ada organisasi-organisasi massa yang itu pun sebagai mereka menganggapnya otoritas untuk menentukan kalendernya. Jadi ada kalender Muhammadiyah, kalender NU, kalender Persis, kalender ormas ini, ormas itu, semuanya itu sebagai otoritas.